Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Afif. Saya Muhammad Lubis Regiono. Saya Lela Fitri Widianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaplikasian program Q terhadap antrian rumah sakit menggunakan bahasa pemrograman Python. Program pertama akan dijelaskan oleh Bagus. Kepada Bagus, dipersilakan. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat mengenai pengaplikasian program Q pada antrian rumah sakit menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di barisan pertama ada kelas Q yang menunjukkan bahwa ini adalah objek Q. Untuk perintah kelas ini ada fungsi-fungsi di bawahnya. Untuk fungsi pertama yang paling wajib, def double underscore init double underscore dan ada argumen source. Yang di bawah isi dari fungsi init ini ada variabel n yang saya buat menjadi inputan yang akan menentukan size Q yang diinginkan. Kemudian akan diinput sebuah Q berkapasitas N telah dibuat. Kemudian ada sublet size yang value-nya sama dengan N. Dan ada self current size yang menunjukkan jumlah isi dari Q itu yang value-nya adalah 0. Kemudian ada self data yang isinya masih 0 dan dikali dengan N dengan size Q. Kemudian ada self front yang sama dengan 0 dan self back yang sama dengan 0 juga. Kemudian fungsi berikutnya is empty. Yang isi dari fungsinya adalah jika self current size dengan 0, artinya is empty ini akan menjadi true, yang artinya Q sedang dalam keadaan kosong. Atau jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false, yang artinya Q sedang tidak kosong. Ya, fungsi berikutnya sini ada is full, yang isinya jika self current size sama dengan self size, maka akan mengembalikan nilai true untuk fungsi is full, yang artinya Q sedang dalam keadaan penuh. Dan jika tidak, akan mengembalikan nilai false, yang artinya is full sedang tidak dalam keadaan penuh. Untuk fungsi berikutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Fadila Afif. Silakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi def and q dengan argumen self new data. Nah, di sini kita mengetikkan if self dot is full. Maksudnya, jika fungsi is full itu nilainya true, maka akan keluar print yang di bawahnya. Yaitu, maaf Q sudah penuh, new data tidak dapat dimasukkan. Dan jika else, itu ketika fungsi is full false, maka akan menjalankan program yang di bawah else tersebut, yaitu if self.back is not known. Nah, maksudnya jika self-back is not known, maka akan menjalankan fungsi yang di bawahnya, yaitu self-back sama dengan self.back plus 1 modulus self-size. Dan selanjutnya, else itu jika self.back itu known, maka nilai dari self.front dan self.back menjadi 0 dan akan menjalankan program yang di bawahnya juga, yaitu ada self.front, self.back, self.data, self.current size, dan yang terakhir print new data telah dimasukkan ke dalam queue.
Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi def/deq dengan argumen self. Nah, pertama kita mengetikkan if self.isempty. Maksudnya, jika fungsi isempty itu nilainya true, maka akan keluar print yang di bawahnya. Maaf, Q kosong tidak ada data yang dapat di deq, return none. Nah, jika itu else, maka ketika fungsi isempty itu akan false, maka akan menjalankan program yang di bawah else tersebut. Data akan keluar sama dengan self.data atau self.front. Ini maksudnya akan membuat variabel dengan nama data keluar dengan isinya adalah self.data atau self.front tersebut. Yang selanjutnya itu ada self.data atau self.front sama dengan none. Nah, ini akan memberikan nilai none kepada self.data atau self.front. Yang selanjutnya itu ada self.front sama dengan self.front plus 1 modulus self size. Sama dengan, ini maksudnya self.front sama dengan self.front plus 1 dan modulus self size. Maka itu akan ditambahkan dengan 1. Terus yang selanjutnya juga ada self.current size. Nah, sama dengan self-current size dikurang 1. Jika tadi ditambahkan dengan 1, maka di sini self.current size-nya akan dikurangkan dengan 1. Dan yang terakhir akan print data keluar, maka telah dikeluarkan data tersebut dari Q. Return data keluar. Oke. Yang selanjutnya itu ada fungsi def print info dengan argumen self. Nah, yang pertama itu print info tentang Q. Setelah kita print info tentang Q tersebut, maka kita print kapasitas Q self.size. Maksudnya di sini, setelah kita print info tentang Q, maka kita akan print kapasitas Q yang menunjukkan nilai dari self.size saat fungsi print info itu akan dijalankan. Yang selanjutnya, itu ada print banyak isi Q saat ini, self.current size. Nah, maksudnya setelah kita print yang di atas tadi, maka kita akan print juga banyak isi Q saat ini. Yang maksudnya itu akan menunjukkan value dari self.current size saat fungsi print info akan dijalankan. Nah, jika Q-nya sedang kosong, maka akan menjalankan program yang di bawahnya, yaitu if self.isempty. Kita print data pada posisi terdepan, print data pada posisi paling belakang. Nah, else ini, jika Q tidak kosong, maka akan menjalankan program yang di bawahnya. Apa tuh program yang di bawahnya? Yaitu print data pada posisi terdepan, self.data atau self.front. Nah, ini maksudnya setelah print data pada posisi terdepan yang akan menunjukkan nilai dari self.data atau self.front saat fungsi print info itu akan dijalankan. Yang selanjutnya, setelah data pada posisi terdepan, maka kita akan print data pada posisi paling belakang, self.data, self.back. Nah, ini maksudnya setelah itu print data pada posisi paling belakang yang akan menunjukkan nilai self.data atau self.back saat fungsi print info itu akan dijalankan. Nah, yang terakhir itu kita akan print list isi data self.data. Nah, maksudnya setelah itu kita print isi list data yang akan menunjukkan nilai dari self.data saat fungsi print info itu akan dijalankan. Oke, sekian pemaparan program dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila, dipersilakan. Selanjutnya, yaitu fungsi devisualisasi Q untuk membuat antrian ke arah kanan atau terdepan di kanan. Dan selanjutnya akan mencetak kalimat visualisasi Q. Selanjutnya, for I in range, dengan argumen self.size,
yaitu fungsinya untuk mencetak angka di dalam kurung siku berurutan dari nilai self.size sampai dengan 1. For I in range selanjutnya, yaitu untuk mencetak string sebanyak value self size. Jumlah posisi kosong di bawahnya untuk membuat, itu maksudnya untuk membuat variabel dengan nama jumlah posisi kosong dengan for I in range di bawahnya. Selanjutnya ada fungsi def menu argumen self, yaitu untuk membuat menu pada program. Menu yang pertama, if menu di menu 1 akan menjalankan program input untuk memasukkan jumlah pasien. For I in range inputan untuk menjalankan program input untuk memasukkan nama pasien berulang kali. Self NQ fungsinya untuk menjalankan fungsi NQ. Self.visualisasi Q untuk menjalankan fungsi visualisasi Q di atas. Dan self.menu untuk menjalankan fungsi menu setelah menekan enter. Di menu kedua akan menjalankan fungsi visualisasi Q, dan self.menu seperti di atas untuk menjalankan fungsi menu setelah menekan enter. Di menu ketiga kita akan menjalankan fungsi DQ. Self.visualisasi Q untuk menjalankan fungsi visualisasi Q di atas. Dan self.menu untuk menjalankan fungsi menu setelah menekan enter. Selanjutnya, menu keempat terakhir, yaitu akan mencetak kalimat di bawah, yaitu Anda akan keluar dari program. Dan input, tekan enter untuk menekan enter agar keluar dari program. Dan else, fungsi else, yaitu jika inputan yang dimasukkan tidak termasuk dari data di atas, maka akan muncul kalimat di bawah ini, yaitu keyword Anda salah, mohon coba lagi. Selanjutnya, kami akan mengaplikasikan program yang telah kami buat dan kami jelaskan. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjalankan program yang kami buat. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertama di sini akan muncul inputan untuk memasukkan size Q yang diinginkan. Pertama, contohnya saya inputkan angka 5. Kemudian muncul menu antrian rumah sakit. Di sini nomor 1 seperti yang dijelaskan oleh Laila tadi akan menjalankan sebuah inputan yang nantinya akan dijalankan oleh fungsi NQ yang akan memasukkan inputan kita tadi ke dalam antreannya. Contohnya di sini kita masukkan nomor 1, kemudian masukkan jumlah pasien, kita masukkan 3 misalnya, masukkan nama pasien ke 1, namanya Bagus, yang kedua Fadila, dan yang ketiga Laila. Di sini telah langsung muncul dari visualisasi Q yang dibuat. Di sini data terdepan adalah Bagus, data kedua adalah Fadila, dan data ketiga adalah Laila. Kemudian ada perintah untuk tekan enter untuk kembali ke menu. Setelah tekan enter, maka akan kembali ke menu awal. Di sini nomor 2 adalah cek data antrean. Di sini akan memunculkan visualisasi Q dan info dari antrean yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan angka 2 di sini, dan akan muncul info tentang Q. Di sini ada kapasitas Q, ada banyak isi Q, dan data pada posisi terdepan, ada posisi paling belakang, dan isi list data. Dan ada visualisasi Q juga, sama seperti di nomor 1 tadi. Kemudian ada perintah enter untuk kembali ke menu. Setelah tekan enter, untuk nomor 3, ini akan menjalankan fungsi DQ, di mana DQ itu akan menghapus data terdepan dari antrean.
Jika kita masukkan angka 3 di sini, lalu kita tekan Enter, maka yang terdepan tadi bagus telah dikeluarkan dari Q. Dan akan ditunjukkan visualisasi Q setelah dijalankan menu nomor 3. Lihat data terdepan sekarang adalah Fadila dan data kedua adalah Laila. Bagus telah dikeluarkan dari antrian. Kemudian ada perintah untuk kembali ke menu. Nah, di nomor 4 ini adalah menu fungsi untuk keluar dari program. Jika kita mencet nomor 4 ini, kita ketik nomor 4, maka akan muncul Anda akan keluar dari program. Dan ada perintah untuk tekan Enter untuk keluar dari program. Setelah tekan Enter, maka akan exit. Kita Enter lagi. Command prompt-nya keluar. Kita keluar dari command prompt. Untuk satu lagi, jika kita memasukkan angka di luar dari menu ini, maka yang akan muncul adalah keyword Anda salah. Mohon coba lagi. Ya, segitu dari penampilan dari kode yang kami buat. Terima kasih. Demikian hasil kerja dari kelompok kita, yaitu kelompok 17. Jika ada kata-kata yang salah, mohon sekiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.